al-usulul ilmiyatu lid-da'wati salafiyah, yaitu tentang prinsip-prinsip ilmiah yang sangat mendasar untuk dakwah salafiyah. Hal-hal yang sangat mendasar yang menjadi ciri dakwah yang diberkahi ini. Wa ma'na al-usulil ilmiyah, kata muallif hafidhahullahu ta'ala, dan makna dari usul ilmiyah adalah al-qadayal kulliyatu, yaitu hal-hal atau prinsip-prinsip yang universal, ya, yang menyeluruh, allati tahtammu biha hadhihi da'watu, yang sangat diperhatikan oleh dakwah yang mulia ini. Wa taj'aluha nusba 'ainaiha, yang dijadikan oleh dakwah yang mulia ini, usul-usul tersebut, nusba 'ainaiha, yang berada di depan matanya. Maksudnya sesuatu yang sangat diperhatikan. Di prinsip dasarnya ini terhadap usul-usul ini. Di dakwah ini kalau tidak menyeru kepada dakwah ini, berarti dia keluar dari prinsip-prinsip yang sudah digariskan. Maka lihat usul ilmiah li dakwah salafiyah, secara umum kita lihat, ya, di dalam daftar isi ini ada 3, yaitu apa? At-tauhidu, kemudian al-ittiba'u, dan at-tazkiyatu. Yaitu at-tauhid. At-tauhid adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hubungan makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban makhluk hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah prinsip yang pertama yang akan didakwahkan oleh dakwah yang mulia ini. Maka siapa yang mengawali dakwahnya bukan dengan prinsip ini, maka ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena Nabi di awal dakwah ini mendakwahkan tentang ketauhidan, ya, tentang ketauhidan, bukan tentang yang lain. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah al-ittiba, mengikuti Nabi SAW, mengikuti bagaimana keyakinan Nabi SAW terhadap Allah, mengikuti bagaimana tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mengikuti Nabi dalam segala hal yang berkaitan dengan ibadah. Ini semua kaitannya hablum minallah, hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 2 perkara ini. Jadi harus kita perhatikan dan harus terus kita gali, tingkatkan, perbaiki. Kemudian yang ketiga at-tazkiyatu, pensucian jiwa yang nanti kepada akhlak, pada akhlak kita sebagai seorang muslim, yang ini semuanya adalah hablum minan nas, yaitu hubungan dengan sesama manusia, dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip-prinsip ilmiah ini yang harus kita perhatikan di dalam meniti agama Islam. Yang terpenting itu, tidak ada yang penting lagi. Yang terpenting di dalam kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, ya bagaimana baik antara hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minannas yang terdekat, yang harus penting kita perhatikan, hubungan antara anak dan orang tua atau dengan keluarga.
dengan tetangga, saudara-saudaranya yang memiliki kerabat. Itu yang harus diperhatikan. Makanya lihat, fatajiduna ba'dad da'awati, maka kamu akan mendapati, kalian akan mendapati ba'dad da'awat, beberapa dakwah-dakwah, tarfa'u rayatal jihadi, ini mengangkat bendera jihad. Maksudnya dakwahnya teh menyuruh untuk jihad wae. Wa yaqsiduna, dan mereka memiliki maksud atau mereka memiliki suatu pemahaman bahwa annal jihad itu huwal islamu kulluhu, jihad itu adalah agama Islam secara menyeluruh. Jadi ada sebagian kaum muslimin yang tujuannya jihad melawan musuh, jihad begitu, yang tujuan dari dakwahnya untuk menegakkan jihad. Fakullu sa'il jama'ati lil jihad, maka semua usaha jamaah tersebut dari dakwah tersebut, maka usahanya hanya memikirkan untuk apa? Bagaimana berjihad di jalan Allah dalam makna berperang. Padahal apa kenyataannya? Wa qad la yafhamunal jihada, dan terkadang atau bisa jadi mereka tidak memahami al-jihad, jihad itu sendiri, kama fi kitabillahi azza wa jalla, yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi SAW. Jadi mereka memahami jihad teh melawan, begitu. Memahami jihad itu adalah bagian terbesar dari agama, bahkan agama Islam itu jihad. Makanya dari itu fayusammun al-khuruja 'alal hakimi masalan jihadan. Karena mereka tidak memahami apa yang dimaksud dengan jihad yang sebenarnya menurut syariat, makanya nanti mereka fayusammuna, mereka menamakan al-khuruja, keluar atau memberontak, alal hakimi, terhadap penguasa hakim yang sah, masalan seperti contohnya adalah sebagai apa? Jihad. Karena apa? Karena tujuan mereka jihad, untuk menegakkan jihad, amar ma'ruf dan seterusnya. Wal khuruja 'alal hakimi, padahal apa? Wal khuruju 'alal hakimi, padahal keluar atau memberontak kepada hakim itu syai'un, sesuatu, wal jihadu syai'un akhar, dan berjihad itu satu yang lain. Maksudnya berbeda antara al-khuruj 'alal hakim, berontak, keluar untuk berontak kepada hakim, dengan jihad fisabilillah, itu beda, dua hal yang berbeda. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang menamakan ini dengan jihad. Tentu ini tidak benar. Nah, ini sebagian, ya, sebagian dari kaum muslimin ada yang berpahaman seperti itu. Jadi Islam jihad, bagaimana caranya untuk jihad memerangi orang supaya ikut kelompoknya, atau dan seterusnya. Atau ada lagi yang memahami dakwah ini adalah wa akharuna, ada lagi mereka yakhrujuna ila da'wati, yang mereka keluar ila dakwah dengan tujuan untuk dakwah, ai al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, yaitu atas nama apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Wa takunu hadhihi qadiyatuhum,
Dan amar ma'ruf itu menjadi qadiyatahum, menjadi prinsip mereka. Wala yufhamun atau wala yufhimuna, mereka tidak bisa memberikan pemahaman, dan mereka juga wala yafhamuna tauhida, dan mereka juga tidak memahami tauhid dengan fahman sahihan, dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang sahih. Nu penting malah orang amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ada sebagian kaum muslimin saudara-saudara kita yang begitu. Nu penting mah amar ma'ruf nahi mungkar, carana kumaha bae ge kumaha bae, terserah kita. Yang mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal amar ma'ruf nahi munkar ini memiliki tahapan-tahapan, memiliki kode etik ya, memiliki adab. Jadi tidak semena-mena begitu. Yang niatnya mau amar ma'ruf atau nahi munkar, ternyata karena tidak memiliki bekal yang cukup, akhirnya timbul kerusakan yang lebih parah, yang lebih besar. Misalkan apa contohnya? Misalkan tujuannya amar ma'ruf nahi munkar, ternyata ketika dia melakukan itu malah timbul kerusakan yang lebih besar. Contoh, ada orang yang sederhana ada orang sedang bekerja, maka ketika itu masuk waktu azan sholat, misalkan kita ini mau sholat melewati orang yang sedang kerja. Contoh lah, kalau di sini sawah berarti niatnya amar ma'ruf nahi munkar, tapi caranya manggewat geus adan gitu. Nah, manggewat geus adan, buru gitu. Bisi kaburu habis waktuna ulah di sawah baik. Tujuannya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang disampaikannya, caranya sesuai apa tidak? Terlalu kasar kalau begitu. Ya, manggewat ulah di sawah baik gitu. Ayeuna geus adan misalkan. Caranya bagus apa tidak? Kira-kira yang diajaknya menerima atau tidak? Ngamuk. Sih maneh aing keur nyari nafkah misalkan. Kerja di sini di sawah teh lagi mencari nafkah. Arek ka masjid mah ka masjid bae. Terus udah ngajak-ngajak batur. Ini akibat apa? Caranya yang salah. Amar ma'ruf nahi munkar ini perkara yang sangat besar, memiliki ilmu yang harus kita perhatikan. Dari uslub, cara kita gaya menyampaikan, maksudnya betul ngajak orang untuk sholat, coba dirubah caranya. Pak punten ayeuna tos adan, hayo orang istirahat heula di masjid misalkan. Kira-kira dengan uslub yang tadi dengan yang kedua akan lebih memiliki kesempatan untuk sholatnya yang mana? Yang kedua. Begitu. Ya. Makanya ini. Jadi seperti itu ya. Niatnya mau nahi munkar, lihat perempuan atau akhwat yang belum berhijab dengan sempurna, atas nama nahi munkar, eta pakaiana kos kitu teuing siga kurang bahan misalkan. Kira-kira yang diajak oleh kita menerima atau tidak? Itulah amar ma'ruf nahi munkar, bukan hanya sekedar semangat, tapi ini adalah sesuatu yang memiliki porsi tersendiri. Makanya ada di antara kaum muslimin, mereka mengatakan wa yaquluna, mereka mengatakan al-hubbu fillahi huwa aslul usul, bahwasannya rasa cinta kepada Allah itu adalah prinsip yang paling mendasar. Apakah betul seperti itu? Wa hadza la syakka batil. Hal ini tidak diragukan lagi, sesuatu yang tidak benar. Karena apa?
li'anna aslal usuli huwa tauhid. Karena prinsip yang paling mendasar itu adalah at-tauhid, yaitu at-tauhid, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya dulu, keyakinan dulu. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Percaya dulu atau minimalnya kenal dulu, percaya kemudian yakin. Ini dalam masalah agama bukan al-hubbu fillah, tapi apa? Keyakinan dulu, tauhid dulu yang harus dipupuk. Sebagaimana lihat, fama ba'atsallahu azza wa jalla rasulan, maka tidaklah Allah mengutus seorang rasul illa melainkan bitauhidi, dengan apa? Membawa risalah tauhid. Agar apa? Agar Allah dijadikan satu-satunya sebagai zat yang disembah, memiliki keyakinan terhadap Allah dengan benar. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was'al, maka tanyalah, man arsalna min qablika, orang yang telah kami utus sebelummu, min rusulina, dari rasul-rasul kami, aja'alna, apakah kami menjadikan min dunir rahmani, selain dari ar-rahman yaitu Allah, alihatan, yaitu sesuatu yang disembah, Tuhan-Tuhan yang disembah, yu'badun, yang mereka sembah. Alihatan yaitu ilah-ilah yang disembah, yu'badun, yang mereka ibadahi. Maka dari ayat ini menunjukkan bahwasannya para rasul mendakwahkan tauhid agar mereka hamba umat dari nabi-nabi tersebut, dari rasul-rasul tersebut, untuk mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah. Dalam firman Allah yang lain, surat Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu min rasulin, seorang rasul, illa melainkan nuhi ilaihi, kami wahyukan ilaihi kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'buduni, maka hendaklah kalian beribadah kepadaku. Kata Imam Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, setiap kata yang berada dalam Al-Quran itu maknanya, setiap kata ibadah di dalam Al-Quran itu maknanya adalah at-tauhid. Maka ini risalah yang dibawa oleh Rasul ini adalah yang pertama kali adalah masalah keimanan. Wa hadhihi maqalatun mutakarriratun min kulli rasulin, dan ini adalah maqalah, yaitu semboyan yang mutakarrirah, yang diulang-ulang, min kulli rasul, dari setiap rasul, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, hendaklah kalian beribadah kepada Allah yang mana tidak ada sesembahan bagi kalian, ghairuhu, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya tajidunahu dan wa salihan wa ibrahima, kamu akan mendapati Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, wa Musa, Nabi Musa, wa Isa, Nabi Isa, wa kulla nabiyyin, dan setiap nabi atau qaumahu, mendatangi kaumnya untuk mendakwahi mereka, bihadhil kalimati, dengan kalimat ini. Apa kalimatnya? U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, hendaklah kalian beribadah kepada Allah karena tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah poin yang pertama, ya, tentang tauhid. Jadi bukan al-hubbu fillah, tentang tauhid, bagaimana kita memiliki keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqadiyatul anbiya'i wahidatun, maka urusan atau prinsip anbiya di dalam berdakwah itu wahidatun, satu,
kama anna qadiyatad du'ati ila Allah azza wa jalla wahidatun, sebagaimana urusan prinsip duat para dai yang menyeru kepada Allah itu wahidatun, satu. Apa itu? U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, dan hendaklah engkau beribadah kepada Allah, karena tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kama annal qadhiyata allati yanbaghi, sebagaimana urusan yang harus, yang seyogianya antah tamma biha, yang harus diperhatikan, kullu da'watin, setiap dakwah, gerakan dakwah, tadda'i annaha 'alal haqqi, yang mengaku bahwasannya dakwah tersebut di atas kebenaran, wa annaha 'ala sunnati, bahwasannya di atas sunnah, wa annahal firqatun najiyatu, bahwasannya dakwah tersebut, gerakan dakwah tersebut adalah golongan yang akan selamat. Maka yang harus diperhatikan apa? Hiya qadiyatut tauhidi, yaitu tentang apa? Prinsip tauhid. Ai ta'bidun nasi lillahi azza wa jalla, yaitu menghambakan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia bersimpu merendahkan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadha Rib'i bin Amir, maka ini adalah Rib'i bin Amir, alladzi fahima an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang memahami dari Rasulullah SAW, wa rabbahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah dididik oleh Nabi SAW, lamma dakhala, ketika masuk ala Rustum, yaitu Rustum, ya, sa'alahu amma ja'a bihi, Rustum itu pemimpin suatu daerah, ya, Rustum. Sa'alahu amma ja'a bihi, maka Rustum bertanya kepada Rib'i, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tugasnya apa, atau risalahnya apa yang dibawa oleh Rasul. Faqala, maka bertanya, innallaha bta'atsana, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kami, linukhrija man sya'a, agar kami mengeluarkan man sya'a, orang yang dikehendaki, min ibadatil ibad, dari penyembahan kepada hamba, ila ibadatillah, yaitu menuju kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, agar mengeluarkan mereka hamba Allah dari sempitnya dunia kepada keluasan dunia tersebut. Wa min juril adyani, dari kezaliman agama-agama yang lain, ila adlil islami, menuju keadilan Islam. Ya, ini dalam riwayat Imam Ahmad. Maka ini yang dipahami, ya, tujuannya dakwah Rasul itu mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini prinsip yang utama yang harus kita perhatikan di dalam berdakwah, atau kita sebagai pengajar anak-anak SD, SMP, tanamkan nilai-nilai tauhid, kepercayaan. Kalau mau minta kepada Allah, doa dulu, ya. Kalau mau minta apapun, ditanamkan begitu, minta dulu atau baca doa dulu sebelum melakukan kegiatan. Coba usahakan baca bismillah, sertakan Allah dalam setiap kegiatan, begitu. Ini penanaman tauhid sejak dini, minimal seperti itu. Gantungkan mereka terhadap penciptanya, ya, gantungkan mereka terhadap penciptanya. Bagaimana agar mereka memiliki ketergantungan kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, ini adalah masih poin yang pertama mengenai tentang usul ilmiah di dakwah salafiyah, yaitu tentang tauhid. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan berfaedah apa yang tadi disampaikan.
karena kita juga dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendengar kebaikan kemudian melaksanakan kebaikan tersebut. Apabila ada kesalahan itu murni dari keterbatasan yang dimiliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.